Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Kali ini terlalu membajakannya, kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan si pajangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8 pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini pakaian untuk membuang sampah. Atasan tank top dipadu dengan celana pendek menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya. Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Riasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu. Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata bawah? Kalau mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari Tentu ini. saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad, aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat, ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian nggak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras nggak sih? Kalian nggak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai belekatnya dia kok. Kenapa alur ceritanya gak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu. Mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya gak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian.
Apakah Fanny ada? Tidak ada. Bisa tidak sih Fanny mengurus pacarnya itu? Ada apa? Pacarnya menyukaiku, kalian tidak bisa melihatnya. Tidak mungkin, pacarnya memang baik. Siapa yang tahu kalau dia memacari Fanny hanya agar bisa mendekatiku. Hari ini perpustakaan dia sengaja mencari kesempatan untuk menyentuh fisikku. Kak, kalau sakit itu berobat. Apakah kejadiannya memang seperti itu? Aduh, barangnya terlalu banyak. Aku angkat kaki sedikit untuk mengurangi beban, tidak sengaja menyenggolnya. Ingin melakukan kontak fisik denganku, trik murahan. Kamu itu ya terlalu bucin, cuma tidak mau mengakui saja kalau cowokmu itu menyukaiku. Tolong deh, bisa tidak kamu periksakan penyakit halumu itu? Bumi itu berputar mengelilingi matahari, bukan mengelilingimu. Kalian hanya iri padaku. Hari ini di lapangan olahraga mereka terus-terusan melihatku, bahkan kakak Kiki juga menatapku. Iya, dia kan masih patah hati. Aku ternyata bisa membuat dia jatuh cinta lagi. Ah, pesonaku ini. Cara berpikir yang aneh. Tunggu dulu, di dinding pengakuan juga ada postingan tentangmu. Sudut foto ini jelas-jelas foto selfie. Siapa juga yang mau memposting foto selfie orang lain untuk mencarinya? Aduh, foto kakak ini saking populernya sampai viral di luar lingkaran kita. Kalian tidak paham. Aku pernah melihat avatar akun yang memposting pengakuan ini. Itu kan akun alternatif milikmu sendiri. Penyakit halu. Fanny, lihat deh, dia diam-diam memotretku. Orang itu lagi selfie, tidak ada yang sengaja memotretmu. Aku suka kalau kamu mengejarku. Aku mengejarmu, teman, aku bahkan tidak kenal kamu. Aku yang melihatnya saja merasa malu. Kalau mau foto bersamaku, kita foto saja terang-terangan. Hei, aku benar-benar tidak kenal kamu loh. Jual mahal ya, boleh juga. Kamu berhasil menarik perhatianku. Ih, apa sih? Parah, menderita delusi cinta stadium akhir. Kalian lihat kan, dia sengaja mengulur waktu denganku. Iya, terserah kamu saja. Apakah aku secantik itu hari ini? Aku pergi ke asrama cowok untuk mencegah cowok yang kemarin, tapi dia langsung lari terbirit-birit. Malu-malu kucing dia. Kamu yakin dia malu, bukan karena takut? Iri padaku, bisa dimaklumi. Mas kurir makanan juga sepertinya menyukaiku. Bahkan Mas kurir pun tidak lolos dari kehaluannya. Mas kurir mengirim pesan pribadi padaku. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Dia pergi ke lapangan olahraga lagi untuk menebar pesona. Bukan, dia berturut-turut pergi ke asrama cowok untuk mencegat orang sampai akhirnya dilaporkan. Dosen pembimbing memanggilnya untuk bicara. Dia malah bilang dosen pembimbing juga menyukainya, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Benar-benar delusi stadium akhir. Sekarang dia sepertinya dipaksa pulang ke rumah untuk diskors. Dipulangkan ke rumah, jangan-jangan dia bakal mengira dosen pembimbing ingin bertemu dengan orang tuanya. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fanny, jangan sampai ketahuan. Fanny, kamu tidak apa-apa? Iya, Baru saja libur musim dingin, kok pulangnya jadi aneh begini? Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fanny yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fanny, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. Tapi kelihatannya kami sangat berbeda, apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama. Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros. Aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya. Berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar pemarah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang, semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang Apa mirip. perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih, Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon.
Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli, aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi? Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu, aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani, aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita. Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV, setelah terpilih pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan. Sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok. Kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menyi-menyi punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok. Kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk.
Kamu fokus aja berkarya, kalau butuh sesuatu panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fanny, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fanny, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fanny terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk stok. Biar aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu. Ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya. Roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa. Masing-masing dapat 1 porsi. Sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku. Ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan. Wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain.
Putus, aku mau putus. Ada apa? Pacarku itu beneran cuma bisa digambarkan dengan 2 kata, nggak punya emosi, sama sekali nggak ada kelakiannya. Itu kan 3 kata. Waktu makan ketemu anak kecil yang kesiram air ke badannya, dia malah senyum-senyum aja. Itu namanya emosinya stabil kali. Putus, aku mau putus. Kok dialog ini kedengarannya familiar ya? Vino itu sama sekali nggak ada lembut-lembutnya, galak banget. Vino, pacarku juga namanya Vino. Cepetan keluarin fotonya. Kalian berdua pacaran sama orang yang sama. Beneran. Tapi denger dari deskripsi kalian sifat mereka berdua sama sekali nggak mirip. Nama lengkapnya siapa? Vino Pratama. Kembar. Mirip banget ya. Cloning kalau pacaran, masa pacarannya sama anak satu kamar asrama yang sama juga? Ini kakak kembarku, kami berdua dari kecil emang selalu beda pendapat. Menurutku kakakmu lebih kelihatan cowok banget dibanding kamu. Kalau aku malah merasa adiknya lembut banget. Gimana kalau kita tukeran pacar buat 1 hari? Nggak bisa, memangnya kita ini apa? Lagian kan nggak ngapa-ngapain, cuma mau lihat sebenarnya kita ini lebih cocok sama sifat cowok yang kayak gimana. Iya, bener banget. Muka pas-pasan kayak aku begini emang bisa kalian manfaatin. Wah, kamu udah nemenin aku belanja 3 jam dan nggak ngeluh sama sekali. Kamu suka langsung beli aja, yang penting kamu seneng pas belanja. Adiknya sabar banget, sempurna banget. Pesen daging bebek, usus bebek, sama daging sapi. Kamu mau makan apa? Pesen aja susu kamu. Dominan banget. Aku makan yang pedas, nggak makan daging kambing karena alergi. Oke, oh iya, aku mau cerita. Pas tahun pertama kuliah, aku sendirian nyelamatin seorang cewek dari 5 orang preman, dan aku sama sekali nggak luka loh. Kalian tadi pas masuk bawa tas banyak ini, saya harus periksa dulu apa ada barang toko yang terbawa. Gila ya, panggil manajer kamu ke sini. Diperiksa juga nggak apa-apa, yang penting nanti setelahnya dia minta maaf. Nggak bisa dong, atas dasar apa dia ngobrak-ngabrik tas kita? Ini kan biar cepat selesai dan nggak perlu buang-buang waktu adu mulut sama dia. Kalau dia pacarku asli, dia pasti udah langsung maju ngebelain aku. Loh, kok badanku bentol-bentol merah? Aduh, maaf banget ya, daging sapi tadi ketuker sama daging kambing. Kalian gimana sih kerjanya? Aku bakal urus masalah ini sampai tuntas. Saya kan cuma bagian nganter makanan, lagian kan nggak sengaja. Kamu harus tanggung jawab. Vino, aku mau cepat-cepat ke rumah sakit aja. Nggak bisa, aku harus selesaiin urusan ini dulu sama dia. Harus banget ya berantem bener salah sekarang. Kalau itu Vino pacarku, dia pasti bakal tenangin emosiku dulu. Aku kangen Vino. Ternyata sifat yang beda, cara menyelesaikan masalahnya juga beda. Kamu nggak apa-apa kan? Sini aku antar ke rumah sakit. Beberapa hari ini harus jaga makan ya, jangan makan yang pedas. Aduh, ternyata cowok yang terlalu lembut emang gak cocok buat aku. Tina, kamu tadi ditindas ya. Sini aku bantu datengin tokonya buat minta Gak penjelasan. usah deh, ternyata emang kamu yang paling cocok sama sifatku yang kayak cabai rawit ini. Iya, gantungan boneka di tas ini siapa yang ngasih ya? Bukan aku juga. Aneh banget. Yuk jalan. Fanny, cepat atau lambat, kamu bakal bersamaku. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin, lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi, hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Aku juga dapat beasiswa. Datang lagi 2 teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fanny, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini.
Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fani, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fani akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Teman-teman, aku sudah dapat formulir pendaftaran kompetisi ulasan film. Kami bahkan tidak tahu pendaftarannya sudah dibuka. Sepertinya hadiahnya sampai jutaan rupiah loh. Kalian benar-benar berpikir segalanya akan beres hanya dengan mendaftar. Meskipun kalian daftar, kalian cuma bakal jadi pelengkap saja, buang-buang waktu. Sepertinya benar juga. Mendingan seperti aku, banyak jalan-jalan dan main selama kuliah itu lebih menguntungkan. Ya sudah, aku tidak jadi ikut, mengeluarkan waktu dan energi hanya untuk formalitas saja. Aku baru tahu ada tempat main game yang seru banget, ayo ke sana. Aku mau daftar, kalau mencoba saja tidak berani, jadi pelengkap pun tidak pantas. Aku juga, sini isi formulirnya. Halo Fani, Rere, asrama sudah dikunci, bisa tolong panggilkan ibu asrama untuk bukakan pintu? Kamu dari mana saja? Tina memberiku tiket pertunjukan stand up komedi, baru saja selesai. Fani, kamu sudah 3 hari berturut-turut tidak ikut kelas pagi. Kuliah itu tidak lengkap kalau belum pernah bolos. Iya, lagi pula aku main sampai malam benar-benar tidak bisa bangun pagi. Oh iya, kompetisi ulasan film kemarin kita semua lolos seleksi termasuk kamu, Tina. Loh, bukannya kamu bilang tidak daftar? Aku cuma iseng saja waktu itu. Bukan iseng, kamu sengaja menciptakan kesan tidak berusaha untuk menjatuhkan mental orang lain. Siapa yang terpancing, dia yang rugi. Kami juga sempat tergoda, tapi cuma Fani yang benar-benar terjerumus. Coba pikirkan baik-baik, apakah cuma kamu yang benar-benar meninggalkan pelajaran? Akhir pekan ini ada acara di kebun binatang, aku punya beberapa tiket gratis, semua mau ikut. Aku tidak ikut, akhir pekan ini ada seminar berbagi pengalaman ujian dari Guru Vino. Kita kan baru semester 1. Beri aku satu, aku mau pergi kencan dengan pacarku. Boleh, ini. Kenapa Tina ada di sini? Bukannya dia ke kebun binatang? Ketidakseriusannya hanyalah cara untuk membuat orang lain lengah. Tugas kelompok bagianku sudah hampir selesai. Fani, jangan lupa ya. Oke. Fani, belakangan ini kamu sering begadang ya. Wajahmu terlihat kusam sekali. Iya, kemarin aku menonton film sampai larut malam. Kamu cobalah ini. Terima kasih, ini cocok sekali buatku. Fani, ayo kita berfoto. Bunga mawar di sekolah sedang mekar bagus sekali. Lalu tugasnya? Dengan kulitmu yang bagus begini, aku jamin fotonya akan cantik. Ayo cepat. Ternyata benar ada orang yang berpura-pura santai di luar, tapi sebenarnya diam-diam berusaha dan mempengaruhi orang lain agar tidak belajar. Mulai sekarang aku akan berusaha sekuat tenaga. Fani, aku dengar kamu lolos seleksi PNS. Dari 3.000 orang, kamu salah satunya. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Tina tidak lulus, dia bahkan gagal di lembaga pelatihan. Ku dengar dia mencoba membujuk kandidat lain untuk bermain-main, tapi malah dia sendiri yang gagal. Apakah di sekitarmu ada orang yang berpura-pura tidak berusaha seperti itu? Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga. Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur, aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakannya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti, sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu, kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fani, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fani. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Oh, cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fani, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fani, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya.
Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai. Aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Aku mau pergi kencan. Wah, kapan-kapan bawa dong biar kita lihat. Kupingku sudah sampai kapalan cuma dengar ceritanya saja. Siapa nama pacar kalian? Vino. Ganteng tidak? Ganteng? Tapi kok rasanya pacar kalian berdua mirip satu orang ya? Coba lihat fotonya. Kalian berdua dipacari orang yang sama. Memang benar-benar mirip, tapi kalau dengar detail yang kamu ceritakan kok beda banget sama Vinoku ya. Di mataku, Vino itu pintar, perhatian, dan manja banget. Apa kita benar-benar pacaran sama orang yang sama? Vino yang aku suka itu keren, maco. Kalian semua hati-hati dong, ada pacarku nih. Kalian pasti kena tipu, dia pasti mau kasih rumah buat setiap perempuan, makanya gaya aktingnya beda-beda. Aku ada ide, kalian janjian di restorannya sama hari ini, kita bongkar kedok si cowok brengsek itu. Ayo. Punya 2 akun WeChat segala, niat banget nih punya. Wah, sekarang acting jadi mahasiswa kutu buku ya. Kamu teman sekamar Fanny kan? Jangan akting lagi, kami sudah tahu semuanya. Maya, kamu di sini. Hah, mereka berdua mirip banget. Dia kakak kembarku, dari kecil dia memang pemberontak, kami tidak akur. Jangan bilang-bilang kalau aku kakakmu di luar sana, awas ya kalau macam-macam. Kembar ya, aku sampai belum bisa tenang nih. Aku juga. Lalu siapa yang aku pacari? Ah, musim semi sudah tiba. Lalu kenapa? Salju di musim dingin itu hal sangat romantis, apa kalian tidak merasakannya? Itu cuma buat kalian orang selatan, orang utara udah bosan lihat salju. Ayo pergi makan. Aku sedang tidak ingin makan nasi hari ini, aku ingin makan bihun. Ya itu namanya tetap pergi makan. Di utara apapun makanan pokoknya kami menyebutnya pergi makan. Kalau di selatan hanya kalau makan nasi baru disebut makan. Mie atau bihun itu tidak termasuk. Lalu kenapa setiap hari raya kalian harus makan pangsit rebus? Membuat kulit pangsit bersama itu ramai dan seru, sangat terasa suasana hari rayanya. Kami biasanya beli yang sudah jadi. Hah? Mau pakai handuk buat apa? Buat cuci muka. Bukannya dilap setelah selesai cuci muka. Kalau di selatan kami membasahi handuknya dulu baru dipakai buat mengusap muka. Bisa begitu ya? Apa tidak jadi lembab? Itu kan bakal lembab sekali. Hahaha. Kenapa tertawa? Kalian sedang menertawakanku. Susu kalian tidak pakai sedotan. Langsung gigit plastik dan minum. Apa tidak kotor? Ini pakai gelas saja atau aku sudah siapkan banyak sedotan buatmu. Teman sekamarku perhatian sekali. Mau kue bulan? Mana pisau dan garpunya? Makan kue bulan pakai pisau dan garpu? Iya, satu kue bulan dipotong jadi beberapa bagian. Aku makan satu ini cuma buat camilan. Hari ini cuacanya bagus, ayo jalan-jalan. Pagi dan malam masih dingin, pakai luaran sana. Apa itu luaran? Bawa rompi juga boleh. Apalagi sih itu? Artinya pakai jaket, ayo berangkat. Halo, aku mau beli semangka, apa ada sendoknya? Buat apa sendok? Ribet sekali, kamu bukan orang sini ya? Dia galak sekali. Bang, temanku ini orang selatan, tolong bicaranya yang sopan ya. Kita semua satu keluarga utara selatan, jangan emosian. Oke, ini aku kasih satu gratis. Orang utara itu memang aslinya ramah. Terima kasih, Bang. Gunting kertas batu. Wah, Tina kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan, ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah, kamu pilih jujur atau tantangan?
Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya, aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja, kalau nggak dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya, kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7, mereka berdua yang akan bayar. Baik, Ayo lari. Halo, Hai, kamu sudah datang. Kami sudah menyiapkan hotpot loh. aku Fani, ini Rere, kami teman masa kecil. Semuanya dari Semarang. Ayo cepat makan, aku yang traktir. Kok kursinya cuma 3, kasih 1 dong buat Rere. Terima kasih, Fani. Wah, ada hotpot kesukaanmu nih. Terima kasih ya Tina sudah traktir kita makan. Agak pedas ya. Rere bilang terima kasih padamu Tina. Hah, sama-sama. Bukannya dia cuma nggak dengar sampai segitunya dibelain. Nggak apa-apa, hubungan mereka memang sangat baik, kita hargai saja. Aku dan Rere mau beli baju, kalian mau ikut? Enggak deh. Kita ikuti mereka, cari kesempatan buat membongkar kelompok kecil ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Apa kita beneran harus membuntuti Fani begini? Nggak apa-apa, aku nggak percaya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa kamu tumpahin air ke temanku? Maaf. Nggak apa-apa Fani. Lain kali hati-hati ya, terus temanku nggak makan ketumbar. Baik-baik, saya ingat. Tunggu sebentar lagi. Ada lomba busana bertiga, aku dan Rere sudah daftar. Siapa di antara kalian yang mau ikut? Aku dan Tina mau ikut. Oh, kalau begitu jadi lebih 1 orang dong. Jangan ajak Rere. Kok kamu gitu sih? Padahal kita yang daftar duluan. Sebenarnya Rere itu ada nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Nggak mau mengakui juga percuma. Fani, sadarlah. Di dalam ada orang, teman saya. Nggak ada siapa-siapa kok. Teman saya lagi ganti baju di dalam. Kamu lihat sendiri fotonya. Ternyata beneran cuma tinggal aku sendiri. Kami sudah tahu dari awal. kalian teman sekamar Fanny kan? Iya bu, kami baru pertama kali bertemu. Fanny itu putri saya, temannya Rere sudah meninggal dunia. Dia selalu berhalusinasi kalau Rere masih ada, jangan kaget ya. Tenang bu, kami akan menjaganya bersama-sama. Cheers. Terima kasih ya kalian sudah menemaniku. Ini tempat yang paling disukai Rere dulu. Dia sudah menemanimu sejauh ini, sekarang giliran kami yang lanjutin. Dek, ada apa ya? Bayi saya dari tadi nggak berhenti nendang setelah dengar kalian bicara. Mungkin jodoh ya. Sudah dikasih nama bayinya. Sudah, namanya Rere. Teman sekamar baru akan segera datang. Dia itu nomor 1 di jurusan kita. Ayahnya bahkan seorang pemimpin sekolah. Hadiah apa yang sudah kalian siapkan? Dia baru saja datang, perlukah kita menyiapkan hadiah? Tentu saja. Aku sudah menyiapkan Apple Watch model terbaru. Catatan kuliahnya pasti akan diberikan padaku dulu nanti. Sangat mahal untuk pertemuan pertama, rasanya tidak perlu sejauh itu. Lihatlah dirimu yang pelit. Halo semuanya, aku Tina. Selamat datang Tina di kamar 303.
Terima kasih semuanya. Jangan khawatir, kami sangat mudah diajak berteman. Mulai sekarang, urusan kebersihan asrama biar aku yang urus. Wah, dia berani sekali mengatakannya. Teman sekamar yang luar biasa. Ini hadiah pertemuan dariku. Wah, aku sudah menyiapkan hotpot untukmu. Kalau kamu, Fanny? Aku tidak menyiapkan apa-apa. Bagaimana kalau nanti aku pesankan minuman untukmu? Sudahlah, ayo kita makan. Kamu mau ke kantin? Iya, mau bareng. Aduh, kalau begitu tolong belikan titipanku saja ya. Aku malas mengantri. Hari Minggu aku ulang tahun. Kita makan apa ya? Makan di kantin saja. Apa? Dulu pas baru datang saja makan hotpot. Masa di hari penting begini malah makan di kantin? Rere, kamu mau kasih hadiah apa buatku? Aku belikan baju untukmu. Ya ampun, dulu pas baru kenal saja dikasih jam tangan. Di hari ulang tahunku ini sebenarnya kalian menganggapku penting tidak sih? Tina, aku membelikanmu lipstik. Fanny, ternyata kamu yang paling baik padaku. Tidak seperti mereka berdua, makin lama makin asal-asalan saja. Lipstik ini kan tidak semahal baju yang kuberikan. Hubungan antar manusia tidak boleh dipaksakan di awal, harus bertahap dalam batasan kemampuan diri sendiri. Awalnya aku hanya menawarkan minuman, sekarang memberi lipstik baginya itu adalah peningkatan. Sedangkan kalian memulai dengan hadiah mewah, sekarang saat kalian bersikap normal saja di matanya itu dianggap penurunan. Titik awal hubungan apapun tidak boleh terlalu tinggi, perasaan harus dipupuk perlahan sesuai kemampuan, jangan terlalu memaksakan diri untuk siapapun. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya, Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie. Wanginya enak, mau beli 1. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fanny, aku baru saja cek nilai. Sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fanny, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak, kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fanny, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fanny, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati.